Baik, kembali lagi bersama saya Anderson. Pada kesempatan saat ini saya didampingi oleh Gembala Kurnia yang sebagai narasumber kita pada saat ini dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputarbalikkan. Dan saat ini kita akan membahas dari satu ayat, yaitu dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 saya akan membacakan untuk kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, begini Gembala Kurnia, ada orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya dengan ayat ini begitu. Dengan mereka berpikir bahwa Yesus itu bukan Allah. Mengapa dia bukan Allah? Karena pernyataan di sini Yesus adalah permulaan ciptaan Allah begitu. Nah, dengan kata-kata ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, bagaimana kita menjawabnya begitu, Gembala Kurnia? Ya, baik Saudara Anderson dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel. Ya, memang ayat ini sering dipakai oleh orang yang beranggapan bahwa Yesus bukan Allah. Mereka senang sekali dengan ayat ini. Jadi permulaan dari ciptaan Allah, mereka mengartikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama. Jadi ciptaan mula-mula dari Allah. Ya. Tentu begini. Pihak yang tidak percaya Allah Tritunggal, itu seringkali mereka itu tidak konsisten. Jadi kalau ketemu dengan ayat-ayat yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, mereka berkata itu firman Tuhan. Tetapi kalau ketemu dengan ayat-ayat yang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah, bagian dari Tritunggal, mereka berkata bahwa itu kan kata si Matius, itu kata si Yohanes, itu kata si Petrus, itu kata si Paulus, begitu. Jadi mereka tidak konsisten. Jadi kalau ketemu ayat yang dianggap mendukung mereka, mereka akan berkata, itu firman Tuhan. Nah, tentu sebenarnya tidak demikian. Gitu. Kenapa? Karena seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, jadi juga seluruh kitab Perjanjian Baru, itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan. Jadi penulisnya itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami mereka. Jadi tulisan mereka itu sama dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Itu sama kekuatannya, sama berkuasanya. Jadi tulisan rasul-rasul sama berkuasanya, sama tingkatnya dengan perkataan Yesus langsung. Coba dibaca di Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi kita tahu bahwa kitab Perjanjian Baru itu memang dituliskan setelah Yesus Kristus naik ke surga. Tentu bagaimana murid-murid bisa ingat, bagaimana murid-murid itu tidak salah menulis. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah mengingatkan para rasul akan semua yang Tuhan telah katakan. Jadi saya katakan tulisan para rasul, Paulus, Petrus, Yohanes itu sama kekuatannya dengan perkataan Tuhan Yesus langsung, gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan, gitu. Nah, lalu apakah Yesus bukan Allah sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 14 yang tadi sudah dibaca tadi, ya, bahwa
Yesus itu disebut di sini permulaan dari ciptaan Allah. Jadi apakah Yesus itu jadi karena dia dikatakan di sini sebagai permulaan dari ciptaan Allah, apakah Yesus jadi itu dimaksudkan sebagai ciptaan yang nomor satu? Ya. Jadi ciptaan pertama. Jadi kalau walaupun dia ciptaan pertama, memang berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu pencipta, bukan dicipta. Nah, kita harus mengerti bahwa Alkitab kita dalam bahasa Indonesia ini adalah terjemahan. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Jadi semua Alkitab, versi Alkitab di luar bahasa Yunani itu adalah Alkitab terjemahan. Nah, saya akan kutipkan di sini Alkitab bahasa Yunani Tectus Receptus di Wahyu pasal 3 ayat 14 ini. Saya bacakan. Ya. Kai to angelo tes ecclesias laudikeon grapon. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kemudian di sini dikatakan tade legei, inilah firman dari ya, atau perkataan dari O amin. Jadi ini bentuknya adalah nominatif. Jadi ini subjek. Jadi sang amin. Inilah perkataan dari sang amin. Karena ini sedang menerangkan tentang gelar dari Tuhan Yesus. Jadi sang amin. Kemudian O martus, ini sang saksi. O pistos, yang setia. Kai ale tinos, benar dan benar. Jadi sang saksi, sang setia dan benar. Jadi saksi yang setia, sang saksi, kemudian sang setia dan benar, dan kemudian ini arke, sang permulaan. Jadi ini bentuknya itu nominatif. Jadi ini sang permulaan. Tes ketisios to theo, dari ciptaan Allah. Jadi ayat ini memang sedang menerangkan sebutan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi sang amin, sang saksi, sang setia dan benar, sang permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sang permulaan ini bukanlah ciptaan pertama, gitu. Tetapi ini adalah asal usul atau pembuat atau penyebab dari ciptaan Allah. Kata yang diterjemahkan sebagai permulaan di sini di dalam terjemahan baru itu adalah yang arke tadi. Ya, arke ini muncul 58 kali dalam kitab Perjanjian Baru, dan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ini ada artikel E. Jadi ini dan secara bentuk ini bentuknya bentuk nominatif atau menjadi subjek di dalam kalimat ini. Jadi harusnya diterjemahkan dengan tambahan sang permulaan, karena ini bentuknya ini subjek. Jadi sang permulaan ini bukanlah yang diciptakan, tetapi sebagai pencipta. Nah, saya akan berikan definisi dari arke ini menurut Troyer Greek definisi. Jadi itu mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, arke ini didefinisikan sebagai beginning, kemudian origin, jadi permulaan atau asal. Nah, memang kata itu akan mengandung arti yang berbeda sesuai dengan kalimat. Misalnya apa? Misalnya dalam bahasa Inggris kan ada on. On itu juga bisa berarti di atas, on itu juga bisa berarti nyala atau hidup, kan begitu. Itu kan tergantung dari kalimat begitu.
Kemudian ini Troyer arche ini juga bisa berarti yang kedua ini the person or thing that common sense. Jadi pribadi atau benda yang memulai, begitu. Kemudian the first person or thing in series. Jadi orang pertama atau benda pertama dalam sebuah rangkaian. Jadi dia penyebabnya. Kemudian juga diartikan sebagai the leader atau kepala, ya. Kepala, pemimpin, begitu. Dan yang ketiga itu adalah that by which anything begin to be. Jadi yang dengannya segala sesuatu itu dimulai. The origin, asal mula, kemudian the active cause, penyebab yang aktif. Nah, jadi menurut Troyer, Greek definition ini adalah arche ini bukanlah sesuatu yang diciptakan, begitu loh. Ini bukan diciptakan, tetapi malah pencipta itu, penyebab aktif, gitu. Jadi kalau arche ini diartikan sebagai ciptaan pertama atau yang diciptakan, ini adalah salah. Karena sang permulaan adalah penyebab aktif yang dengannya segala sesuatu itu dimulai. Nah, dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes menulis demikian. Coba dibaca Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi kalau Wahyu pasal 3 ayat 14 itu diartikan sebagai ciptaan pertama, itu akan kontradiksi dengan Injil Yohanes itu. Karena di Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Yesus Kristus itu adalah pencipta. Jadi bukan permulaan pertama, ini salah karena ini bentuknya nominatif, jadi harusnya sang permulaan yang berarti penyebab dari ciptaan Allah. Nah, Wahyu 3 ayat 14 ini justru mau menekankan tentang Yesus Kristus itu sebagai pencipta. Ketiga pribadi Allah Tritunggal itu semuanya terlibat di dalam penciptaan itu. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 26, waktu penciptaan manusia, silahkan dibaca. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, dikatakan Allah berfirman, baiklah kita. Nah, kata kita ini adalah kata ganti orang pertama jamak. Jadi ini mau menyatakan bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu terlibat di dalam penciptaan, termasuk menciptakan manusia itu. Nah, jadi ini akan ayat Wahyu pasal 3 ayat 14 itu menekankan bahwa Yesus Kristus itu sebagai pencipta. Nah, kalau kita membaca konteks lanjutan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, itu di ayat 15-nya, silahkan dibaca. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Beliau bicara kepada jemaat di Laodikia. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada manusia yang bisa tahu segala sesuatu? Atau ada nggak nabi yang bisa tahu segala sesuatu? Tidak ada. Bahkan malaikat saja itu tidak bisa tahu segala sesuatu. Yang tahu segala sesuatu ini adalah
Allah sendiri. Hanya Allah lah yang bisa tahu segala sesuatu. Dan Yesus Kristus berkata bahwa Sang Amin ini, Sang saksi yang setia, Sang permulaan ini juga tahu segala pekerjaanmu, tahu segala pekerjaan orang Laodikia, juga tahu segala pekerjaan dari kita tentunya. Nah, di sini Yesus Kristus ini sudah tidak kenosis lagi, karena Wahyu pasal 3 ayat 14 ini ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, naik ke surga, dan ini Rasul Yohanes mendapat pengilhaman di Pulau Patmos. Jadi Yesus Kristus tidak sedang mengosongkan diri, dia sudah kembali kepada kemuliaan awalnya seperti itu. Jadi ia sudah selesai menjadi korban penembus dosa, sehingga dia berkata kepada jemaat Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus menyatakan adalah Allah di sini. Jadi mengapa Yesus itu bisa tahu segala sesuatu? Mengapa dia bisa mengklaim dia tahu segalanya? Ya jawabannya adalah karena memang dia adalah Allah. Salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Kita mengerti bahwa dalam Allah Tritunggal, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan Yesus Kristus adalah Allah. Jadi Wahyu pasal 3 ayat 14 adalah salah satu bagian yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, karena dia adalah Sang permulaan. Jadi dia bukanlah diciptakan, tetapi Sang permulaan ini adalah penyebab aktif dari ciptaan, karena dia adalah Sang pencipta. Demikian. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Gembala Kurnia bagaimana ayat-ayat yang sudah kita bahas memberikan penekanan keteritunggalan Allah di dalamnya, begitu Gembala Kurnia. Dan kita sudah menyelesaikannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang menonton dan mungkin ada pertanyaan, baik silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar begitu. Demikian dan Maranatha. Maranatha.